Selamat datang rekan-rekan semuanya pada perkuliahan operasi riset bisnis kali ini. Kali ini kita membahas terkait dengan capacity planning and industrial effectivity. Kenapa sih kita bicara capacity rekan-rekan semuanya? Oke. Beberapa hal kesalahan-kesalahan dari para entrepreneur ketika mereka mengelola bisnis mereka adalah mereka tidak mampu memperkirakan secara lebih jelas dan detail bagaimana sih kapasitas dari perusahaan mereka. Mereka selalu menganalisis sesuatu yang dikaitkan dengan ideologi mereka. Mereka tidak memilih sesuatu, tidak mencadangkan sesuatu dengan riset-riset berbasiskan market yang ada sekarang ini. Kenapa sih ada berbagai macam usaha berjatuhan? Karena mereka belum menemukan market, tapi mereka mengada-ada. Ini loh produk yang dibutuhkan market, tetapi belum teruji secara riset seperti apa. Capacity planning and industrial effectivity ini akan membantu rekan-rekan semuanya untuk mulai memperkirakan kapasitasnya seperti apa, yang akan rekan-rekan semuanya pelajari setelah. Oke. Rekan-rekan semuanya, kapasitas merupakan hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Perencanaan kapasitas atau capacity planning adalah proses untuk menentukan kapasitas produksi yang diperlukan sebuah organisasi untuk memenuhi permintaan yang terus berubah. Nah, ini ada sumber daya, kemudian ada produksi maksimasi. Rekan-rekan semuanya, sebelum rekan-rekan mempelajari maksimasi kemarin, nah inilah datanya. Jadi ketika saudara melakukan maksimasi, tentu saja saudara harus memperkirakan kapasitas dari perusahaan saya ini berapa sih? Salah satu contoh kasus yang bisa menjadi pelajaran kita bersama adalah seperti ketika rekan-rekan semuanya mempelajari fenomena pandemi kemarin. Ketika fenomena pandemi kemarin, setiap orang jualan masker. Harga masker naik nggak karuan, jadi 3 juta, 5 juta dalam satu box. Ketika dulu harganya 40.000, sekarang normal, atau 25.000 dulu, naik jadi berkali-kali lipat, sampai 20 bahkan 50 kali lipat dari harga normal. Ketika beberapa perusahaan atau entrepreneur menganggap ini adalah waktu yang tepat, kemudian mereka membeli masker itu, sesinya mungkin hanya 1 bulan, 2 bulan, kemudian orang-orang sudah nggak butuh lagi masker. Nah, berarti orang-orang yang sedang nandon banyak sekali masker ini akan memiliki nilai yang jauh lebih rendah daripada ketika mereka membeli pertama kali. Ini yang harus rekan-rekan semuanya pelajari dari capacity. Setelah UTS, kita akan melakukan menggerakkan bisnis digital secara real. Ini tentu saja berpengaruh rekan-rekan semuanya. Jika kapasitas yang rekan-rekan semuanya jual adalah beberapa produk-produk digital seperti kursus, workshop, dan lain sebagainya, saudara mungkin hanya bermain dengan kapasitas di Google Drive saja. Tetapi ketika saudara menjual barang-barang offline, menggunakan platform online, maka tentu saja saudara membutuhkan kapasitas ini sebagai salah satu pertimbangan untuk melakukan maksimasi untuk kapasitas-kapasitas yang saudara miliki atau sumber daya ini yang akan lari ke produksi maksimasi. Selanjutnya, ini adalah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas Anda. Jumlah tenaga kerja yang digunakan, kemampuan dan keahlian tenaga kerja, jumlah mesin dan peralatan yang digunakan. Otomatis 3 ini ya. Ketika saudara membaca misalnya revolusi industri, bagaimana dulunya orang-orang ketika di pabrik itu digunakan manusia, kemudian diubah menjadi mesin, otomatis terjadi efisiensi yang signifikan. Pengeluaran biaya menurun, hasil semakin bagus, human error berkurang. Nah, inilah fungsi-fungsi yang mempengaruhi kapasitas. Sehingga ketika ada sumber daya yang dihemat, otomatis saudara bisa memfungsikan sumber daya itu untuk kepentingan bisnis saudara secara lebih spesifik. Selanjutnya, perawatan mesin. Pak, kalau saya jual bisnis digital, memang apa yang saya lakukan? Tentu saja laptop. Kemudian saudara juga harus merawat misalnya SEO, merawat domain hosting, cloud saudara seperti apa, ini perawatan mesin. Karena ketika misalnya saudara ke Tokopedia, saudara tidak beriklan, saudara menggunakan platform-platform toko-toko online sekarang. Nah, ketika saudara menggunakan platform-platform toko online tapi saudara tidak beriklan di sana, otomatis saudara kesulitan untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang beriklan dengan platform-platform tersebut. Kemudian tingkat kecacatan produk. Nah, ini saudara juga harus analisis nih.
tingkat kecacatan produknya seperti apa. Loh, fungsinya apa, Pak? Kita melakukan analisis kecacatan produk. Ketika saudara sudah mampu melakukan analisis kecacatan produk dengan secara spesifik, rekan-rekan semuanya bisa mendapatkan gambaran secara spesifik seperti apa gambarannya. Jadi contoh nih, ada salah satu vendor ketika kita order ke dia, kemudian kita lakukan inspeksi, ternyata dari 100 produk itu ada 20 produk yang cacat. Nah, kemudian beli di tempat lain. Nah, ini bisa salah satu saudara lakukan untuk mengidentifikasi apakah yang salah itu memang produk yang sedang saudara beli, ataukah memang kesalahan ada di vendornya. Salah satu alat saudara untuk mengidentifikasi vendornya. Kemudian pemborosan dalam proses produksi. Nah, ingat rekan-rekan semuanya, ketika saudara melakukan proses produksi, produksi adalah mengubah dari produk yang berbentuk bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Di sini rekan-rekan semuanya bisa mengetahui satu hal, ketika saudara menggunakan proses ini kita sebut dengan SOP tentunya, Standard Operation Procedure. Ketika saudara membuat SOP, maka saudara wajib untuk melakukan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas memastikan bahwa prosesnya sudah benar dan bisa menghasilkan produk atau jasa yang kita inginkan, atau produk-produk atau bahan-bahan yang kita inginkan. Selanjutnya, saudara melakukan efisiensi, sehingga biasanya kita butuhkan misalnya 3 kilo tepung, kita cukup 2 kilo tepung, tanpa harus mengurangi kualitas dari produk yang kita produksi. Yang terakhir adalah pasokan bahan baku dan bahan-bahan pendukung dan produktivitas kerja. Ini yang mempengaruhinya untuk terkait dengan proses-proses capacity planning atau memperkirakan kapasitas dari perusahaan saudara. Nah, decision making. Nah, saudara bisa melakukan beberapa intervensi-intervensi untuk meningkatkan produktivitas atau kapasitas kemampuan dari perusahaan saudara, yaitu penambahan fasilitas produksi, modifikasi lini produksi, penambahan tenaga kerja, pembelian mesin dan peralatan kerja. Ini memudahkan para pekerja saudara untuk mampu memproduksi produk lebih banyak lagi. Nah, karena biasanya kalau kita menggunakan human power atau kemampuan manusia pasti ada batasnya dan ada human error di sana. Tapi dengan mesin, saudara bisa memperkecil biaya, memperkecil human error, dan meningkatkan kualitas dari produk yang saudara produksi. Oke, rekan-rekan semuanya, di sini ada beberapa macam-macam kapasitas. Di sini kita membandingkan 3 kapasitas. Yang pertama, kita sebut dengan kapasitas desain. Ini menunjukkan output maksimum pada kondisi ideal, di mana tidak ada produk yang rusak atau cacat. Kapasitas efektif adalah menunjukkan output yang diharapkan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan, sedangkan kapasitas aktual menunjukkan output nyata yang dapat dihasilkan oleh fasilitas produksi. Oke, rekan-rekan semuanya. Jadi, kapasitas desain ini misalnya saudara merancang alat pembuat bakpao. Nah, di desainnya, dalam blueprintnya, ini didesain untuk memproduksi sekitar 1000 biji bakpao. Nah, ini didesain untuk memproduksi 1000 bakpao. Oke. Kondisi ideal di mana tidak ada produk yang cacat. Kapasitas efektif menunjukkan output yang diharapkan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan dengan bauran produk, pemeliharaan, dan standar yang diberikan. Nah, kapasitas efektifnya biasanya ini memang diproduksi untuk 1000, tapi kapasitas efektifnya dengan pengerjaan, waktu, dan lain sebagainya, efektifnya biasanya cuma sekitar 800 dengan beberapa faktornya. Nah, aktualnya secara nyata ketika dioperasikan ini sekitar 500 misalnya. Ini adalah antara desain, perencanaan, efektifnya idealnya berapa, dan aktual adalah proses ketika benar-benar diproduksi ini bisa berapa. Oke, ini adalah capacity planning proses, di mana yang pertama kali kita melakukan forecast. Nah, ini yang paling penting. Kenapa sih ada beberapa perusahaan gagal untuk membaca pasar, kemudian produknya nggak laku di pasaran, akhirnya harus dilelang, karena mereka tidak bisa melakukan forecast demand. Pak, bagaimana kita melakukan forecast demand? Nah, ini akan saya jelaskan secara lebih spesifik ketika saudara memasuki hari pertama pasca UTS. Tentu saja hari pertama pasca UTS,
kita akan buy online karena di sana ada banyak sekali yang akan saya bicarakan dengan video-video ini, suplemen-suplemen ini, sebelum kita bertemu nantinya pada pertemuan pertama. Yang kedua, compute rated capacity. Kemudian capacity rate-nya berapa, compute needed capacity, dibutuhkan kapasitas berapa, kemudian di-develop, dikembangkan, rencana-rencana alternatifnya apa saja, kemudian dievaluasi capacity plan-nya, quantity factor, qualitative factor, itu biaya maupun skill-nya ini, baik dari alatnya maupun dari manusianya, ini kita bandingkan. Biaya untuk produksinya berapa, tenaga kerja yang kita butuhkan itu berapa. Nah, ini kita bandingkan. Kemudian kita memilih kapasitas planning yang terbaik, kemudian baru diimplementasikan. Sehingga saya harap ketika rekan-rekan semuanya mempelajari capacity planning, ketika saudara membeli atau dalam tanda, kalau orang Jawa misalnya kulaan, atau kita misalnya beli dari produsen, berapa sih jumlahnya? Jumlah ini tidak sesuai perkiraan saudara, tetapi saudara harus menganalisis dengan berbagai macam faktor. Nah, kita ambil data dari mana, Pak? Yang paling real, saudara bisa ambil dari Google Trend, atau ketika saudara bisa mengaplikasikan dengan SEO. Nah, saudara bisa dapat nih, yang paling ngetren saat itu apa sih? Kemudian, apa yang dibicarakan saat ini? Nah, kira-kira ini berapa lama? Nah, rekan-rekan semuanya bisa lihat dengan Google Trend. Ini nanti saya ajarkan di pertemuan pertama. Selanjutnya, ini ada dua kapasitas dalam produksi, yaitu efisiensi dan utilisasi. Efisiensi kita berbicara output aktual dibagi kapasitas efektif dikali 100, utilisasi output aktual dibagi kapasitas desain dikali 100. Studi case, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi pengangkutan tanah menetapkan kapasitas desain sebanyak 50 trip per hari, efektifnya 45 trip. Nah, sedangkan output aktualnya hanya sekitar 40 trip. Berapakah rasio efisiensi dan rasio utilisasinya? Di sini dapat kita ketahui bahwa kapasitas desainnya memang didesain untuk 50 trip, tapi efektifnya cuma digunakan 45 trip. Aktualnya yang terjadi sehari-hari cuma 40 trip aja yang terjadi. Maka di sini untuk efisiensinya aktualnya 40 bagi 45, hasilnya 88,9%. Utilisasinya aktual dibagi desain, hasilnya adalah 80%. Jadi rasio efisiensi kapasitas produksi perusahaan adalah 88,9% dan rasio utilisasinya adalah 80%. Oke, sekarang kita bicara sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi roti menetapkan kapasitas desain 150, kapasitas efektif 120, sedangkan output aktualnya adalah 90 unit. Nah, bagaimana rekan-rekan semuanya lihat? Silakan saudara bisa lihat ini untuk menjadi salah satu perbandingan saudara. Jadi output aktual, kalau efisiensi, aktual dibagi efektif. Kalau utilisasi, aktual dibagi desain. Nah, sehingga di sini, kalau efektivitas berarti di sini kapasitas efektif 120, berarti aktualnya 90, berarti 90 dibagi 120 dikali 100. Kalau utilitasnya, Pak, berarti 100 di sini kapasitas aktualnya 90, berarti 90 dibagi 150 dikali 100. Nah, Pak, kemudian apa perbedaan antara efektif dan efisien? Ketika saudara mengaplikasikan apapun, strategi apapun, di sini perlu saudara ingat satu hal, bahwa ada perbedaan yang paling kentara antara efektif dan efisien. Efektif adalah ketika saudara melakukan apapun dan itu berhasil sesuai desain saudara. Misalnya saudara, ini yang paling simpel ya, saudara membuat sebuah program promosi. Oke, program promosi, posternya bagus, endorse-nya 5 juta, kemudian biaya produksinya 5 juta, kemudian saudara ads-nya, ads online itu 5 juta, 15 juta, saudara mampu menghadirkan profit bersih 150 juta. Jadi untuk biaya promosinya 15 juta ini terbukti mampu mendatangkan 150 juta. Nah, desain 15 juta ini harus saudara gunakan berkali-kali untuk menetapkan bahwa ini memang adalah cara yang efektif.
Baru kemudian saudara menggunakan trial error sedikit demi sedikit mengurangi biaya promosinya, entah ads-nya, entah promosinya, atau menggunakan artis endorse yang lain. Ketika nilainya misalnya dari 15 juta, dari 10 juta, tetap mendatangkan profit 150 juta, maka ini dinamakan efisien. Sehingga efisien ini berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan program tersebut, biaya operasionalnya berapa, sedangkan efektif ini berbicara terkait dengan hasil dari program yang saudara lakukan. Saudara modal 50.000, kemudian saudara keuntungannya 500.000, otomatis itu efektif. Tapi ketika modalnya dikurangi 30.000, masih mendapatkan untung 500.000, itu namanya efisien. Jadi segala sesuatu harus efektif dulu, baru efisien. Kalau saudara mengurangi efisiennya, saudara tidak akan pernah mengerti berapa sih titik efektifnya. Jangan-jangan ketika didesain 500.000, saudara kurangi jadi 300.000, ternyata gagal. Nah, apakah memang seharusnya memang 500.000 yang diberikan? Ini saudara harus melakukan sesuai dengan desainnya dulu. Jadi sebelum saudara melakukan beberapa intervensi secara spesifik, saudara harus melakukan segala sesuatu dengan rule-nya dulu, dengan relnya dulu, SOP-nya dulu. Ketika saudara sudah tahu ini sukses, baru saudara lakukan beberapa percobaan untuk melakukan efisiensi. Oke. Ini rekan-rekan semuanya adalah salah satu cara saudara untuk melakukan bad product detection, atau kita sebut dengan mengidentifikasi peluang. Nah, misalnya, kepala pabrik mengatakan bahwa dari 100 barang produksinya ada 25 barang yang rusak. Nah, berarti probabilitas rusaknya berapa? Berarti 25 dibagi 100, atau 0,25, atau kita sebut 25%. Ini bisa saudara gunakan untuk melakukan penilaian-penilaian terhadap vendor misalnya. Oke, saudara punya 5 vendor dengan produk yang sama. Oke, saudara lihat dengan perbandingan misalnya harga dengan kualitas barang. Kualitas barangnya di angka 6 misalnya. Oke, saudara bisa bandingkan harganya berapa. Atau kalau bad product detection, misalnya saudara dibeli di harga 1.500, beli harga di 7.000, beli harga 2.000, sama di harga 1.750. Oke, dari 3 harga tersebut, saudara bisa bandingkan. Dari masing-masing kita order 300 produk. Oke, masing-masing yang rusak ada berapa? 5, 3, 7. Nah, ini saudara catat semuanya. Kemudian saudara berikan penilaian seperti ini. Misalnya 300 yang rusak 5, berarti 5 bagi 300 ini berapa persen yang rusak. Ini saudara lakukan pengamatan berkali-kali sehingga saudara bisa mendapatkan gambaran apakah benar di harga 1.500 itu banyak harga banyak produknya yang rusak dibandingkan yang harga 1.700. Nah, saudara bisa mulai memperkirakan dan mengkalkulasi apakah lebih baik saya pilih vendor yang 1.700 aja ya, yang di tengah-tengah, dia barangnya tidak banyak yang rusak walaupun harganya memang lebih mahal. Ini saudara bisa mempertimbangkan dengan lebih jeli, lebih jelas. Dasarnya dari mana? Dasarnya dengan data seperti ini. Otomatis ketika contohnya seorang direktur bank mengatakan bahwa dari 1.465 nasabahnya terdapat 350 orang yang tidak puas, berarti saudara sudah tahu dong ini bagaimana membaginya. Ingat rekan-rekan semuanya, bagilah angka yang dijustifikasi negatif atau yang ingin saudara teliti dengan angka murni. Maksudnya angka murni seperti apa? Ini yang ingin dijustifikasi adalah barang rusak, sehingga yang dibagi adalah barang rusaknya dengan jumlah barang realnya. Jadi barang realnya ada 100, yang rusak ada 25, sehingga yang dibagi 25 bagi 100. Sama misalnya saudara beli barang impor 10.000 produk mainan dari Cina. Nah, saudara ingin tahu berapa persen sih tingkat kerusakannya? Nah, saudara hitung. Yang ingin saudara ketahui kan kerusakannya. Jadi saudara hitung jumlah yang rusak baru dibagi 10.000. Yang rusak ternyata 200. Berarti 200 dibagi 10.000. Nah, di sana diketahui berapa sih probabilitas kerusakan produk-produk atau barang cacat yang sudah kita order seperti itu. Selanjutnya, nah ini kapasitas. Kalau kapasitas kita tidak berbicara terkait dengan biaya, tentu seyogyanya kurang pas rasanya. Nah, sekarang kita berbicara break even point. Ketika saudara melakukan bisnis apapun, jangan lupa beberapa perusahaan besar seperti General Electric, mereka melakukan biasanya BEP-nya sekitar 19% per tahun. Kok nggak 20%? Karena perusahaan mereka besar ya rekan-rekan semuanya, asetnya
ratusan miliar dolar dari GE, General Electric. Sehingga apa yang bisa dilakukan? Saudara bisa melakukannya adalah menggunakan standar 20% untuk 1 tahun. Sehingga nantinya ketika saudara melakukan bisnis apapun, ketika nanti pasca UAS pasti saya tanya, bisnis modal saudara berapa dibandingkan dengan keuntungan saudara? Apakah sudah mencapai 20% dibandingkan modal saudara? Perkembangan modalnya seperti apa? Oke. Sehingga di sini modal, bisnis modal. Kalau saudara tidak bisa balik modal, otomatis bisnisnya dianggap rugi, rekan-rekan semuanya. Break even point method. Nah, break even point ini ada 2 pemahaman. Nah, pemahamannya seperti apa? Pertama, modal sama dengan pendapatan. Jadi saudara modalnya 500, dapatnya 500, sudah pepo dalam tanda kutip. Saudara antara pengeluaran dan pemasukan sama. Yang kedua, pendapatan lebih besar sedikit daripada pengeluaran. Nah, contoh pendapatannya adalah misalnya pengeluarannya modalnya adalah 500.000. Pendapatannya 550.000, pengeluarannya 500.000. Jadi saudara cuma untung 50.000. Nah, 50.000 ini dianggap apa? Dianggap break even point karena hanya selisih sedikit. Kalau mungkin saudara selisih 30% itu baru dianggap untung. Tapi kalau hanya 10%, sama dengan ketika saudara melakukan riset, tambah kurang salahnya cuma 10%. Oke. Kemudian market research selama 3 bulan ini yang kita lakukan untuk break even point. Jadi selama 3 bulan usaha ini berlangsung, berapa sih nilainya? Kenapa bisnis ini saya promote di pasca UTS, sehingga saudara selama UTS, saudara melaksanakan bisnis ini tetap ada harga per unit, biaya per variabel per unit, BIP rupiah, biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit atau harga per unit. Contohnya seperti ini, Pak Amin memiliki sebuah usaha toko sepeda dengan fixed cost 5 juta, variable cost adalah sebesar 200.000 per unit dengan harga jual 1.500.000 per unit. Dapat dihitung BIP per unitnya adalah biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variable per unit. 5 juta, ini operasinya untuk produksi itu, 1.500.000 kurangi 200.000, 1.300.000, 5 juta dibagi 1.300.000, sehingga 3,84 pembulatan ke atas menjadi 4 unit. Sehingga Pak Amin dapat mengalami balik modal jika mampu menjual 4 unit sepeda dalam 1 bulannya. Sebelum saudara melakukan bisnis digital, berarti saudara juga harus mulai mengenali dulu produk saudara apa yang saudara jual, dan kapan saudara bisa BEP. Ini penting untuk saudara ketahui. Pak Rusli memiliki sebuah toko mebel dengan fixed cost 10 juta, variable cost usahanya 500.000 per unit, dengan harga jual 2.500.000 per unit. Pak, saya nggak jualan unit, saya ini jasa. Nah, berarti kalau jasa ya per project, seharusnya per aktivitas. Saudara kan tidak mungkin mencuci, misalnya saudara punya sus laundry, tidak mungkin kan saudara menghitungnya dari per 1 biji, tapi kan sepasang atau per aktivitas. BIP rupiahnya biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi harga per unit, sehingga 10 juta dibagi harga jual kurangi variable cost dibagi harga per unit, berarti 10 juta dibagi 2.500.000 dikurangi 500.000 dibagi 2,5 juta, hasilnya 10 juta dibagi 0,8, hasilnya 12,5 juta. Sehingga Pak Rusli dapat mengalami BIP ketika angka penjualan sudah mencapai 12.500.000. Ini yang akan saudara jelaskan ke saya nanti untuk tugas yang pertama, tugas pertemuan pertama nantinya pasca UTS. Jadi sekarang tugas-tugas UTS ya hanya terkait ini. Nah, tugas-tugas ini akan terkait dengan bisnis saudara nantinya. Oke. Rekan-rekan semuanya, itu adalah beberapa penjelasan-penjelasan saya terkait dengan BEP. Jika ada pertanyaan apapun rekan-rekan semuanya, silahkan saudara bisa tanyakan pada kolom komentar dalam YouTube ini. Rekan-rekan semuanya, saya tunggu pertanyaannya. Silahkan gunakan ini untuk mengerjakan UTS dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa pada pertemuan pasca UTS. Kita akan mengoperasikan bisnis digital dengan platform-platform digital yang tentu saja memudahkan Anda, sehingga 1 jam itu sudah waktu yang terlalu banyak untuk saudara mengevaluasi bisnis dan menjalankan bisnis saudara sehari-hari. Nanti akan saya jelaskan bagaimana bisnis ini bisa berjalan untuk waktu saudara. Sehingga kita sebagai grup milenial, rekan-rekan semuanya, banyak waktu untuk kita, self-improvement kita lebih banyak daripada
saudara menghasilkan waktunya lebih banyak menghasilkan uang, seharusnya aset kita menghasilkan uang untuk kita. Nah, sekarang akan saya bimbing saudara untuk membuat aset-aset itu untuk saudara berbasiskan digital. Seperti itu. Baik, rekan-rekan semuanya, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.